kalau kita tadi sudah disampaikan keynote speech bahwa barangkali sebagian masyarakat Indonesia sudah percaya dan mempercayai bahwa sawit berikut industrinya itu telah berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, perekonomian wilayah, dan kesejahteraan petani. Maka sawit harus dirawat dan terus dikembangkan. Baik. Nah, ini gagasannya. Kalau kita pengen sawit itu berkelanjutan, maka apa yang dipikirkan secara ekonomi harus memiliki daya saing. Daya saing terhadap tidak hanya komoditas sawit, tapi komoditas minyak nabati dunia. Karena sawit ada di putaran itu. Tantangan terbesarnya ada di sana. Walaupun tentu saja tinggal bagaimana kita mensikapi. Satu itu. Karena itu apa? Daya saing harus dibangun. End-to-end produk. Mulai dari farm sampai hilir. Namun disadari oleh semua bahwa faktor kunci daya saing di hilir itu kuncinya di farm. Kuncinya faktor di kebun. Kunci daya saing Ya, hilir itu daya saing industri sawit itu bukan di hilir, tapi di farm dulu. Farm bener dulu, baru kita bicara hilir. Baik. Karena kalau hilir itu kan industri transformasi dari biomas dari hasil sawit. Betul Pak. Dan kalau industri farmnya sendiri, biomasnya sendiri tidak bagus, ya ke belakangnya pasti tidak berdaya. Elaborasikan lebih lanjut Pak mengenai masalah yang ada di hulu mungkin saat ini. Silakan Mas Pak Prodi. Bagaimana dengan perkembangan kita? Satu, industri sawit kita itu kalau di farm berarti pelakunya dua. Petani dan perusahaan. Udahlah perusahaan jalan. Tapi bagaimana membangun kapasitas petani ini? Karena daya saing itu kan penjumlahan di rata-rata antara petani dengan perusahaan. Dan petani kita masih jauh. Maka kita harus meningkatkan kapasitas petani. Nah, bagaimana dengan kapasitas petani? Bapak sekalian, ini para pemirsa, jadi ada hal yang bahwa produktivitasnya kita masih rendah. Ini jelas, clear. Nah, sekarang bagaimana mereka? Satu, bagaimana pemerintah membantu membangun intervensi melalui kebijakan untuk membantu petani. Karena petani memang harus dibantu. Kalau perusahaan dibiarkan, petani harus dibantu. Baik. Dan dalam konteks peningkatan kapasitasnya. Maaf tadi disampaikan, isu awal kita produktivitas. Apalagi dikaitkan El Nino. Ini maaf saja, perkebunan sawit harus dan sudah saatnya bertransformasi. Dari mengandalkan sumber daya lahan murah, tenaga kerja murah, dan hari ini sumber daya lahan sudah mahal, tenaga kerja sudah mahal, maka harus bertransformasi mengandalkan teknologi dan SDM terampil. Terlepas itu juga kita harus mulai memanfaatkan teknologi terbaru kaitannya iklim tadi El Nino. Ini maaf sajalah, budidaya perkebunan kita itu masih mengandalkan karunia Tuhan saja. Jadi kalau iklimnya bagus, ya kita suka. Ya. Tapi kalau jelek, biang kambing hitamnya pasti iklim. Ingat loh, hari ini iklim itu sudah predictable. Dengan teknologi yang ada, iklim sudah predictable. Artinya apa? Tata kelola sawit mestinya sudah harus controllable. Tapi kan enggak ini. Kita itu masih, aduh, kalau terjadi jelek itu tadi, ya karena iklimnya jelek. Masa seperti itu? Industri sawit harus bertransformasi dari sistem budidaya pertanian konservatif tradisional dulu membangun menjadi industri biomas. Memproduksi sawit dengan cara-cara sistem industri. Kenapa? Karena kita sudah memanfaatkan teknologi, memanfaatkan prediksi iklim yang sudah demikian majunya hari ini, dan barangkali belum kita manfaatkan. Satu itu, kaitannya dengan teknologi. Sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas petani? Faktor kuncinya cuma satu. Semua policy tidak akan efektif. Tidak akan efektif kalau kita tidak melakukan intervensi terhadap kelembagaan petani. Tadi sudah disampaikan. Ya. Kesulitan kita, semuanya sarpras, dan pupuk, PSR tidak jalan. Urusannya urusan data. Ada tata kelola. Tapi kan baru mulai. Dan belum tahu kita nanti juga sampainya di mana, kira-kira begitu. Tapi secara umum, artinya apa? Pengembangan database menjadi faktor kunci. Kalau kita punya database,
maka bantuan Sarpras, bantuan PSR, semuanya akan ada. Dan kunci dari database ini adalah pemerintah harus mau membangun kelembagaan petani. Baik. Kalau mau jujur, hari ini pemerintah abai untuk membangun kelembagaan petani ini. Dibiarkan sajalah petani. Saya tidak tahu apakah ini yang akhirnya tidak jalan. Karena apa? Orientasinya, dana sapi yang demikian besar, sudah saatnya kita bantu untuk petani. Tapi sekali lagi itu tidak jalan karena tidak punya ada datanya dan tidak ada kelembagaannya. Baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi memang masalahnya kembali lagi di hulu ini ya tata kelola ya Pak ya. Ya. Itu Tata kelolanya sangat-sangat harus sudah fundamental. berubah dan pemerintah harus hadir. Kalau dikatakan, loh kita sudah banyak kebijakan. Kalau kebijakan sudah dikeluarkan dan tidak berjalan efektif, kan ada dua itu. Kita koreksi atau kita buat kebijakan baru. Maaf saja, ada kebijakan kemitraan. Plasma intipil. Sudah berapa? Barangkali sudah 50 tahun. Tapi hari ini yang ikut di dalam kemitraan baru berapa? Makin berkurang. 5%. Baik. Kalau sudah sekian lama cuma 5%. Nah ini kan berarti harus kita tanyakan. Baik Pak. Ada sesuatu yang salah. Ayo kita cari, kita perbaiki.